Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Nalis, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ferawati. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 16 Tugu Alung. Bu Vera. Salam kembali. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Vera? Alhamdulillah Meli, apa kabar sekarang? Oh, alhamdulillah sehat sekali, senang sekali. Oke, baik Bu Vera, kita bertemu lagi ya Bu ya. Jadi hari ini Bu, kegiatan kita itu melakukan percakapan praobservasi, di mana percakapan ini sebagai bentuk persiapan awal kita sebelum Ibu masuk ke kelas dan sebelum saya melakukan observasi atau pengamatan di kelas Ibu. Nah, saya nanti akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Baiklah Ibu, dengan senang hati kita mulai percakapan ini ya. Terima kasih ya Bu Vera sudah meluangkan waktunya. Jadi tujuan dilakukannya kegiatan praobservasi ini agar memudahkan Ibu nanti dalam mempersiapkan dan merancang pembelajaran seperti apa yang akan Ibu sajikan nanti di kelas Ibu, dan itu siap untuk Ibu lakukan observasi dengan saya. Itu Bu. Masya Allah Bu Meli, baru kali ini ya supervisi yang pakai percakapan praobservasi. Iya ya Bu ya. Saya sangat terharu Bu. Ya Masya Allah, luar biasa. Semoga dimudahkan nanti ya Bu ya. Amin. Oke Bu, jadi untuk memulai percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya Ibu Vera, jadi sebagaimana yang sudah diketahui banyak orang juga Bu, bahwa kalau di sekolah dasar ini kita guru kelas ya Bu ya, berarti kita kan memegang banyak mata pelajaran. Nah nanti pada kegiatan supervisi kira-kira Bu, ini mata pelajaran apa yang akan Ibu tampilkan yang siap Ibu untuk saya supervisi gitu. Mungkin insya Allah itu bidang studi yang akan kita buat seperti nanti kalau bidang studi IPAS. Oh IPAS ya Bu ya. Berarti Ibu sudah kumer ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, kan ini IPAS ini materinya kan banyak sekali ya Bu ya. Kalau di supervisi tentu saja Ibu tidak akan menampilkan semuanya, tidak cukup waktu kita. Kira-kira Bu, bagian mana atau tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nanti pada kegiatan observasi kita? Jadi rencananya yang akan saya sampaikan ketika Ibu observasi itu adalah mengenai materinya cahaya, yang mana PP saya yaitu adalah mengidentifikasi pembagian dari jenis cahaya itu Bu. Jadi itu nanti Ibu ya. Jadi Ibu nanti akan mengambil materi tentang cahaya, kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu ambil itu mengidentifikasi jenis-jenis cahaya. Ini pasti materinya menarik sekali ya Bu ya. Banget Ibu. Luar biasa. Baik Ibu, setelah Ibu memaparkan tujuan pembelajaran tadi, kira-kira Bu, ya, apa area pengembangan kompetensi pembelajaran yang akan Ibu capai dari kegiatan kita ini Bu? Baiklah Bu Meli, jadi area pengembangan kompetensi yang pembelajaran yang akan saya capai yaitu di area pengembangan pengetahuan dan keterampilan Bu. Saya area pengetahuan dan keterampilan, iya. Karena dalam kehidupan itu harus ada prakteknya Bu Meli, keterampilan Bu Meli. Jadi dengan pembelajaran itu tuh anak-anak bisa menampilkan dengan benar apa yang telah dia pelajari dengan saya di kelas. Oh gitu. Jadi mereka ini Bu setelah belajar nanti dengan Ibu kan dipraktekkan Ibu. Iya, di rumah mereka membuktikan lagi. Iya, jadi pas materi dengan praktek. Oh iya. Saya begitu tertarik mendengarkan percakapan Ibu. Sepertinya akan sangat seru nanti ya Bu ya. Oke. Baik Bu. Kan Ibu nanti akan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira Bu, apa media yang akan Ibu gunakan Bu? Jadi Bu Meli ya, karena sekolah saya ini di berkampung Bu Meli ya. Jadi kalau di sini media tuh agak sedikit susah Bu Meli.
Jadi media yang saya gunakan itu media yang ada di sekitar kita aja Bu Meli. Seperti apa? Center Bu Meli. Kemudian lili itu kan mudah didapatkan. Ya, Kalau iya, Bu. seandainya saya ambil cermin cembu itu kan mahal harganya. Kan di sini kan apa? Ekonomi orang tua di sini cukup di bawah kan. Jadi saya menggunakan media yang mudah nggak jauh beli seperti senter, lilin, cermin dan kaca Bu Meli. Oke. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Jadi Ibu memilih media yang ada di sekitar kita ya Bu ya. Jadi sebenarnya saya sangat setuju sekali dengan Ibu nih. Kalau misalnya media itu mudah didapatkan, tentu saja anak akan lebih mudah untuk praktek Bu daripada kita pakai media yang mungkin muluk-muluk ini segala macam, tapi anak nggak bisa mempraktekkan ulang di rumah. Jadi tidak terjawab rasa penasaran di dalam diri anak itu ketika dia ingin mencobakan kembali. Iya, bagus juga ide Bu Vera ini. Mungkin kalau orang-orang melihat, sederhana sekali medianya, tapi maknanya kan? luar biasa. Iya, tujuan kita tercapai, Masya Allah. Luar biasa sekali Bu Vera. Baik Bu Vera, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Nah Bu, kira-kira Bu, gitu lah. Setelah percakapan observasi ini pasti kita akan observasi. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa menyediakan waktu untuk saya observasi? Kalau untuk observasi, kalau besok ada IPAS tapi nggak mungkin ini ya, karena besok itu ada lomba apa namanya itu senam gitu. Jadi gala senada ya Bu ya. Jadi mungkin besok nggak bisa ya Bu. Itu yang adanya lagi hari Rabu depan Bu. Hari Rabu depan ya. Tepatnya tanggal berapa tuh Bu? Tanggal 31 ya kalau nggak salah. 31. Jadi kalau seandainya Allah mengizinkan dan kita sehat, insya Allah saya luangkan waktu untuk ini. Iya, Insya Allah sekali. Saya sangat terharu sekali Bu. Gitu. Jadi nanti di sini saya dapat tarik benang merahnya Bu ya, bahwa nanti kegiatan observasi ini akan kita lakukan hari Rabu depan sesuai dengan jadwal UPAS yang ada di kelas ini ya Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi setelah kita melakukan kegiatan percakapan pra-observasi ini Bu, nanti ada lagi observasi. Setelah observasi nanti ada lagi percakapan kembali kita seperti ini Bu. Nah, jadi percakapan itu tuh namanya kegiatan pasca observasi. Pasca observasi. Nanti kira-kira bisa Ibu meluangkan waktu untuk saya Bu? Insya Allah. Kalau tujuan Meli untuk kebaikan, Insya Allah saya dukung Bu Meli. Ini saya terharu. Saya pengen ikut jadi CGP juga kayak Bu Meli. Masya Allah. Bu Meli ya. Saya sangat mendukung Bu Vera. Oke. Semangat Bu Meli ya. Semangat Bu Vera. Oke. Baik. Demikianlah percakapan pra-observasi. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi dengan percakapan pasca observasi. Kita nantikan bagaimana kira-kira nanti Ibu Vera menampilkan pembelajaran di kelasnya. Saya rasa ini adalah pembelajaran yang sangat luar biasa sekali karena sudah tergambar dari percakapan pra-observasinya. Bu Vera nampak sangat siap untuk menghadapi kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Baik Bu Vera, demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi dengan percakapan pasca observasi setelah saya melihat dan mensupervisi Ibu berada di kelasnya. Saya yakin sekali kegiatan percakapan pasca observasi kita ini akan sangat hangat dan begitu dinanti-nantikan. Saya nantikan gitu, karena sudah tergambar dari tujuan Ibu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, dari media, dari gambaran Ibu tentang cara mengajar itu sudah nampak bayangannya oleh saya bahwa ini nanti akan menjadi pembelajaran yang sangat seru sekali pastinya. Oke. Ya, selamat berjuang Bu Vera. Saya sangat menanti-nantikan sekali momen ini. Semoga kita tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Terima kasih Bu Vera. Baik teman-teman, itulah hasil percakapan pra-observasi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan percakapan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin tadi pagi udah sarapan kali ya? Ya? Ada nggak di antara anak ibu yang nggak sarapan? Ada? Coba angkat tangan. Jujur saja, kenapa nggak sarapan ya nih? Oh, talambe ya nih ya. Berarti ya nih talambe juga sholat subuh. Mana sholat subuh di mana? Astagfirullahaladzim di sini. Baik, angkat tangan. Siapa yang ada sholat subuh ketika di rumah? Angkat tangan. Nah, matahari banyak. Disinari kepala otak orang yang benar kata kita, maka dipantulkan. Sinar kan? Ya. Kemudian lagi ada reklame sampo dah, sampo mah. Ingat samsil, yang terkilat rambut kan? Rambut mengkilat disinari cahaya matahari bawah silau. Ada juga lagi yang orang tua yang giginya emas nak. Iya. Ada orang tua kaya di kampung ibu nak, dia kaya sekali orang tua nenek itu. Sehingga dia pakai gigi emas, gigi platina dia pakai. Kalau dia ketawa, kalau dia ketawa senyum, orang semua nutup mata. Kenapa? Kenapa? Karena giginya disinari matahari silau. Ya, itu karena emas termasuk benda mengkilat. Kalau dia disinari cahaya maka dia akan dipantul. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang bertanya?
sinar ultraviolet. Oke, tabungnya Rainbow buat Aura. Nah, jadi Ibu perjelas ke Kak Aura tadi ya. Tadi Aura bilang cahaya tidak tampak itu dengan cahaya inframerah. Inframerah? Inframerah. Infra ya. Kita lagi lagi. Oke, cahaya tidak tampak. Itu contohnya pertama tadi apa? Sinar ultraviolet, sinar X, sinar inframerah. Nah, sekarang bertanya masih mengenai sinar X. Di sini anak ibu udah kelas 5, nah pasti sudah ada yang sunat. Ya, di sini yang sunatnya ke rumah sakit siapa anak-anak? Ada? Tidak. Ada loh. Terus mana disunat? Di rumah pakai apa gaji? Pakai apa? Pakai gunting ada. Tapi sekarang tahu nggak canggihnya sinar X bisa memotong. Jadi bagi kaum laki-laki dia sunatnya bisa pakai sinar X. Nggak perlu pakai gunting lagi, nggak perlu pakai apa lagi. Pakai sinar X dengan sinar X itu bisa memotong yang akan disunat. Nah, oke, kamu fokus. Nah, udah capek? Udah capek? Kalau capek, adalah yang mau depan kita semua. Terus, oke. Cahaya merambat lurus. Cahaya yang bagaimana? Nah, oke. Ketika menjelaskan, tolong fokusnya ke ibu. Nah, kalau fokus ibu terganggu, ibu tak bisa menyampaikan, ibu lupa apa yang kamu sampaikan. Makanya seorang guru tuh selalu wanti-wanti mengatakan kepada anak-anaknya supaya tolong ya nak ya perhatikan ibu. Itu kenapa? Karena guru sebagian besar ada fokusnya yang terganggu. Kalau ibu bicara, Anda juga bicara, terganggu fokusnya, Anda tahu apa yang harus disampaikan tadi. Kacau fokusnya. Oke, jadi sekarang kita bahas satu persatu mengenai sifat cahaya. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah, bisa lihat cahaya? Oke. Contohnya yaitu cahaya matahari yang menembus jendela. Damar, perhatikan Damar. Jadi cahaya matahari yang menembus jendela itu dia akan merambat lurus. Dia akan belok-belok kemana-mana. Ya, makanya cahaya kalau ada yang duduk ke jendela, nah dia akan pindah itu. Kenapa? Karena cahaya itu akan menyinari dia, merambat lurus. Dan contoh cahaya merambat lurus yang kedua adalah
yang kedua. Ulangi lagi. Sifat cahaya yang pertama tuh cahaya merambat lurus. Merambat lurus. Nah, contoh cahaya merambat lurus tadi ada apa? Uji. Matahari yang menyinari kaca jendela. Suci. Yang kedua apa, Taufik? Contohnya lampu set. Yang ketiga apa ya ini? Lampu sorot di lapangan bola. Nah, oke, paham? Ingat, nanti kalau ujian ibu masukkan itu pertanyaannya itu jawab sah. Oke, sama-sama kita sebutkan contoh cahaya merambat lurus. Oke, satu. Cahaya matahari yang menyinari kaca jendela. Terus yang kedua, cahaya lampu senter. Yang ketiga, lampu sorot di lapangan bola. Itu termasuk cahaya merambat lurus. Oke, yang kedua lagi, cahaya menembus benda bening. Nah, yang bening itu bagaimana? Kenapa bening itu apa? Apa bening itu buat? Kayak apa? Kayak kaca akuarium, kayak plastik bening itu nah. Berarti itu apa? Bisa dilihat nah. Oke, jadi cahaya itu dia bisa masuk atau menembus benda bening. Nah, jadi sifat cahaya kedua tadi apa? Cahaya menembus benda bening. Adapun benda yang dapat ditembus cahaya, nah, jadi pun ada dua. Benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda bening. Kalau benda yang tidak dapat ditembus cahaya namanya benda gelap. Apa namanya? Benda gelap. Galok tidak bisa matahari menembus gelap. Karena galok. Jadi kalau dia bening, dia bisa ditembus oleh cahaya matahari. Apa contohnya? Seperti plastik, Nah, lagi. Bagus, akuarium apa lagi? Kemudian gelas kaca. Bagus. Sudah ada dua sifat cahaya yang kita pelajari. Sampai di sini paham? Paham? Oke, ulangi lagi. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya apa? Sinar matahari menembus akuarium. Kemudian sinar matahari menembus gelas kaca. Kan bening itu. Ya, bening. Transparan dia itu. Apa lagi? Menembus plastik bening yang transparan. Oke, lanjut kita lagi. Nah, kemudian sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Apa contohnya? Apa contohnya? Cermin. Nah, cermin. Coba kalau kita bercermin, siapa yang apakah tembus dia? Tembus. Kita bercermin.
Pintar-pintar lah ibu semuanya ya. Nah, jadi yang udah kita bahas baru ada berapa? Ada 3 sifat cahaya. Yang pertama itu siapa nak? Nah, lurus. Menyebut sepeda reading. Cahaya dapat dipantulkan. 3 ini saja sudah dapat sama anak ibu. Nah, luar biasa ini mereka. Ya, apa luar biasa? Hah? Kenapa ibu katakan luar biasa? Ibu saja dulu. Ya, satu aja apa? Materi yang disampaikan oleh ibu, apaan ibu? Ini yang ibu sudah 3 tadi ya. Mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, ibu uji lagi. Kalau cuma iya di mulut saja, ibu nggak percaya. Sekarang uji lagi satu-satu. Oke, Damar. Coba sebutkan sifat cahaya yang pertama, Damar. Damar? Hah? Center? Itu contoh benarnya, nak. Ibu sebutkan, ibu bertanya apa? Apa? Sifatnya, nak. Sifat, bukan benarnya. Sifat pertama, nak. Ya memang, center itu merupakan sifat yang pertama itu. Rasa pertama. Dalam itu fokus sama kita. Oke, ini kok sama lama. Terus fokus. Maria, Mama, fokus. Fokus sama ya. Oke nak. Hah? Semua kita tidak ada anak-anak ibu, tidak ada yang bodoh. Semua anak-anak ibu pintar. Udah berkatakan gila-gila. Anak-anak terlahir dalam keadaan tidak tahu, bukan bodoh. Nah, ada anak bayi yang baru lahir bisa jalan? Enggak. Ada anak bayi yang baru lahir bisa berlari? Enggak. Semua butuh proses. Jadi anak-anak ibu ini bukan bodoh, cuma tak mau berusaha untuk tahu. Dia tak tahu, tapi dia belajar untuk mencari tahu. Yang ada apa nak? Malas. Ya, malas itu sebagian dari sifatnya iblis. Aku katakan lagi nak. Itu makanya setiap pagi ibu bertanya, ada sholat nak? Kata ibu. Ada sholat nak apa? Dengan sholat itu kita bisa membentengi diri kita. Makanya nanti kalau udah sholat berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah kepada hamba ya Allah sifat rajin untuk belajar, hindarkan dari sifat malas. Ini enggak sholat, gimana mau pintar nak? Ya, lagi aku katakan kita itu semuanya pintar. Nggak ada yang bodoh kita. Kita semua pintar. Hanya saja, Edward, kenapa? Ngantuk. Hah? Jadi yang membuat jadi kita pintar siapa? Siapa? Yang membuat diri kita pintar siapa nak? Kita dan Allah. Kalau ananda ibu mau untuk pintar, setiap keinginan pasti ada proses. Ya, kita menaiki tangga itu langsung ke atas ke tangganya. Nah, tangga itu sebelumnya ada 20 tangga. Nah, kita naik. Boleh bicaranya. Nah, kita menaiki tangga itu step by step, selangkah demi selangkah. Mungkin tak kalau kita menaiki tangga langsung ke tangga yang ke-20 bisa? Bisa? Enggak bisa. Nah, makanya ini masih baru-baru awal ajaran 2024-2025, masih jalan 2 minggu setengah. Nah, kalau di tahap awal ini kita berusaha untuk belajar. Ingat,
pelajaran semakin hari semakin sulit. Taufik, tidak ada menulis. Nah, nanti ada tugas menulis. Sekarang waktunya memperhatikan ibu. Perhatikan ibu yang cantik ini. Nanti yang memperhatikan nanti dapat nanti kelasnya. Ulangi lagi. Sifat cahaya yang pertama tadi apa, Nak? Cahaya merah marun. Contohnya apa, Reza? Ya, cahaya matahari menembus jendela. Apa lagi ya nih? Cahaya lampu sen. Yang ketiga apa lagi? Cahaya. Oke, itu contoh cahaya merah marun. Yang kedua sifat cahaya menembus benda dinding. Apa contohnya? Akbar. Contoh sifat cahaya menembus benda dinding apa? Ini tidak fokus. Oke, kita kasih tepukan fokus buat si Akbar. Tepuk fokus. Fokus ya, Nak ya. Siapa ya? Bisa, Nak? Bisa? Nah, jadi sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda. Contohnya apa? Cahaya matahari yang menembus akuarium. Cahaya matahari yang menembus sifat cahaya yang kedua. Yang ketiga, cahaya menentukan ya. Contohnya apa, Nak? Cahaya itu dapat dipantulkan jika dia menyinari pertama apa? Cermin. Mengkilap kan? Nah, cermin kalau kita bercermin itu apakah wajah kita nampak atau enggak? Nampak. Itu buktinya cahaya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Nafis, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya berasal dari SD Negeri 16 Sidoarjo. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bu Vera, guru kelas 5 SD Negeri 16 Sidoarjo. Kemudian ibu pengajar praktik saya, Bu Desa Mandiri. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya untuk melakukan percakapan bersama saya. Baiklah Bu, jadi ini adalah salah satu guru yang saya pilih untuk melakukan presentasi di kelasnya dalam supervisi akademik universitas. Kemarin kami sudah melakukan percakapan presentasi, kemudian presentasi dan hari ini kita melakukan percakapan masalah. Ada yang beryang siap. Baik, kita memiliki akannya lebih ya. Alhamdulillah. Allah bergerak sudah melakukan sudah disediakan. Saya lakukan presentasinya. Kemudian juga pada percakapan masalah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan percakapan? Bagi berdiri itu kalau masalah perasaan yang tidak boleh berpikiran sangat begini. Karena itu walaupun nggak ada ilmu, walaupun mereka harus begini. Tapi alhamdulillah karena saya waktu kan, saya nggak dengar cuma masih berfungsi. Jadi awalnya agak berpikir kemudian bisa enjoy, bisa tenang dan lancar dalam proses pembelajaran saya tadi. Ya, oke baik juga. Jadi setelah kita melakukan observasi, tentu saja kita ada mencapai
kompetensi yang ingin kita capai di kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dilakukan? Kemudian bagaimana akan melakukan juga untuk mencapai area pengembangan tersebut? Jadi area kompetensi yang saya lakukan adalah di area pengetahuan. Kemudian kedua area keterampilan. Jadi dengan area pengetahuan itu Anda bisa mengetahui teori serta kemudian dari area keterampilan mereka harus mempraktekkan sesuai dengan materi. Jadi antara materi dengan teori dengan pembelajaran itu ada tipe-tipe ini. Jadi mereka bisa menyaksikan sendiri apakah benar teori yang saya ada dengan ya hasilkan. Jadi kemarin teorinya apa? Mengenai organisasi saya. Saya. Kemudian tahapan untuk mengembangkan potensi yang luar ini apa? Itu dengan belajar media, kemudian saya ingin mengusung sesuai dengan keadaan dengan gaya belajar mereka. Kalau misalnya mereka tidak seperti saya sesuaikan atau video atau saya ajarkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Sehingga kalau saya bilang kamu dengan gaya belajar mereka, maka apa yang saya sampaikan akan bisa mereka satu lagi. Jadi saya akan menyiapkan saya menyiapkan bahan media dan sesuai dengan yang ada di rumah ini. Kemudian di sini kita ada masalah. Jadi kalau soal media yang tidak karena kurang memiliki waktu. Jadi sebenarnya media yang ada sampai atau apa kalau ini. Oke, jadi di sini dapat kesimpulan yang ya. Tadi area pengembangan yang akan dilakukan kepada pengetahuan ada keterampilan. Kemudian dari hal-hal yang lagi juga belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan metode. Kemudian tadi juga mencarikan ide-ide yang tidak mungkin di sekolah agak kurang mudah sebelumnya juga. Tapi itu sama saja mencari yang jangan bersesuaian. Oke, jadi setelah dilakukan pengembangan kompetensi tadi yang dua tadi itu, mungkin akan mengukur tingkat keberhasilan dari area pengembangan itu. Kira-kira berapa tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran ini? Kalau itu saya kerja, kalau dari keberhasilan itu kalau motivasinya kira-kira 75% ya. Karena saya setelah melakukan saya mendengar apa evaluasi jadi ada juga sebagai pidana yang belum mengenal atau nggak fokus pada mereka secara evaluasi mereka ini dengan asupan misi dari rumah ya. Karena saya lihat anak-anak banyak yang pagi itu loh jadi mereka jadi sebenarnya pembelajaran itu berhasil gitu, memang masih ada beberapa yang belum sesuai keinginan kita. Nah, jadi kalau menghadapi situasi yang seperti itu, maka tetap kita kembangkan untuk di dalam proses pembelajaran. kalau pembahasan itu kemudian sama memberikan kemudian dan kemudian ada yang disuruh jadi aku kalau sekolah pagi itu saya lihat kemudian tidak ada yang kerjanya ini kemudian ada makan terus saya tanya aku tak makan dimasak lagi di rumah aku tanya kalau saya terapkan aja waktu gede itu saya langsung bermain itu penting jadi saya dulu dan itu saya berikan terapkan. Jadi menurut saya ya banyak yang nggak ada akan motivasi bapak kalau jadi kalau cuma di sekolah motivasi yang berkembang tidak. Jadi dengan keadaan seperti dari anak rumah, ada di rumah, kemudian tadi mereka tidak fokus itu bagaimana kita mereka belajar? Kurang sekali tidak tahu. Jadi terkhusus anak-anak yang memang menghadapi kendala tadi gitu ya. Kira-kira Bu, bagaimana cara Ibu memancing keaktifan anak di dalam belajar? Jadi cara saya itu dari selain mengetahui bagaimana cara belajar di sekolah ini. Nah itu saya bisa
menyesuaikan dari pasukan di mana. Ya, jadi kalau begitu apa yang saya ajarkan kita bisa mereka senang, saya senang, saya sampaikan juga dapat. Ya. Jadi di sini kalau untuk memancing keaktifan ini ibu menyesuaikan dengan mereka. Kemudian bisa menyusun modul sebagai medianya yang menyesuaikan dengan sehingga pembelajaran itu terasa menyenangkan ya. Jadi di sini sudah tergambar jelas ya apa yang dipenuhi, kemudian apa bentuk ibu menyelesaikan satu aktifan ini. Kira-kira mau apa ibu akan merealisasikan rencana-rencana besar ini? Sudah selesai kita melakukan penerapan pasca observasi. Semoga apa yang sudah direncanakan ini betul-betul diterapkan di situasi. Saya sebelumnya sebagai coach mengucapkan terima kasih kepada negara sudah bersedia menjadi instruksi saya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu PP saya yang sudah hadir pada sisi percakapan pasca observasi ini. Baik, terima kasih. Inilah percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan dalam supervisi akademik yang berbasis coaching. Semoga kedepannya guru-guru di seluruh Indonesia bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.